Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Raihani, Muhammad Rafi Akbar, Jian Tiara, Reza Rosa, Isti Purwasih, Alwi Fahrozi, Dedi Kurniawan, dan Raffi Aufa. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami dengan judul Apakah Teknologi Huawei Menjadi Ancaman atau Peluang bagi Eropa. Penjelasan pertama terkait dengan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Raihani. Raihani dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Dedi. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang kita bahas pada presentasi kali ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana Huawei menjadi ancaman atau tidak bagi Uni Eropa, nah kita perlu mengetahui sebelumnya mengenai perkembangan dari teknologi telekomunikasi yang saat ini sudah mencapai generasi kelima atau 5G. Nah, secara spesifik perkembangan teknologi telekomunikasi modern pertama itu diciptakan oleh Nippon Telegraph and Telephone atau NTT yang merupakan perusahaan swasta Jepang yang bergerak di jaringan seluler otomatis gitu. Jadi first generation ini merupakan penemuan pertama dalam hal telepon nirkabel atau tanpa kabel, walaupun masih memiliki keterbatasan seperti keterbatasan jangkauan, kejernihan suara, dan kecepatan jaringan yang hanya mampu mencapai 2 kilobyte per second. Nah, bergeser kepada tahun 1991, pada generasi berikutnya yang disebut dengan second generation. Nah, di second generation ini kecepatan transmisinya sudah mencapai 50 kilobyte per second. Nah, beberapa kemajuan dari generasi ini seperti bisa melakukan SMS atau pesan elektronik, terus ada email dan juga pesan bergambar atau MMS. Nah, selanjutnya bergeser pada tahun 2000-an itu di mana sudah tercipta generasi ketiga atau 3G dengan kecepatan hingga mencapai 2 megabyte per second yang mana pada generasi ini tuh mendukung fitur musik, panggilan video dan games. Nah, beberapa tahun setelah itu tepatnya pada tahun 2009 itu lahirlah 4G atau generasi keempat yang lahir di Swedia dan Oslo dengan kecepatan hingga 1 gigabyte per second yang mendukung fitur seperti video conference dan streaming. Nah, pada tahun 2019, tepatnya 2 tahun yang lalu, perusahaan Korea Selatan itu Hyperwire menjadi perusahaan pertama di dunia yang meluncurkan generasi kelima atau 5G. Nah, 5G ini sudah lebih advance lagi daripada 4G, di mana udah mendukung yang namanya itu virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR gitu. Nah, hal ini juga mendukung interaksi bisnis to bisnis dan aspek pengawasan dalam bisnis serta bekerja jarak jauh. Namun 5G ini belum merata di seluruh dunia karena masih ada pengembangan yang perlu dilakukan. Nah, pada saat ini Huawei merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar yang menguasai dan mendominasi 5G di dunia gitu. Selain itu ada perusahaan Verizon dari Amerika Serikat dan Hyperwire tentunya sebagai penemunya gitu. Nah, dengan dominasi perusahaan dari Tiongkok ini menjadi kecurigaan bagi AS atau Amerika Serikat dalam hal keamanan, apakah ada keterlibatan pemerintah Tiongkok dalam pesatnya telekomunikasi 5G yang diluncurkan oleh Huawei ini. Nah, hal ini juga diperkeruh bagaimana hubungan bilateral keduanya sehingga tuduhan mengenai Huawei sebagai bagian atau alat oleh pemerintah Tiongkok menjadi suatu isu yang menarik untuk dibahas gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esti. Kepada Esti, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Raihani. Di sini saya akan menjelaskan terkait
sejarah dari perusahaan Huawei itu tadi. Nah, perusahaan Huawei ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi Tiongkok yang didirikan pada tahun 1987. Huawei ini memiliki misi untuk menghadirkan dan memperkenalkan digital kepada setiap orang ke seluruh dunia agar dapat terhubung sepenuhnya. Huawei mampu mencapai penjualan sebesar 7.000 miliar dengan keunggulan yang dimiliki oleh Huawei tersebut. Nah, dan juga perusahaan ini sudah mampu untuk mengalahkan Ericsson dan juga perusahaan Nokia. Berkembangnya Huawei ini beriringan dengan berkembangnya salah satu pusat komersial yaitu Shenzhen yang mana berada di Tiongkok. Dengan kepadatan penduduk di wilayah Shenzhen ini menjadikan peluang bagi perusahaan Huawei untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi yang dimilikinya. Keberhasilan dari Huawei sebagai national champion di Tiongkok membuat Huawei mulai untuk menembus pasar global. Perusahaan yang dilewati dalam melakukan internasionalisasi ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tentatif, tahapan lepas landas, dan juga tahapan matang. Sejak berdiri hingga proses lepas landas, Huawei memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Tiongkok. Karena dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat memenuhi kepentingan nasional dari pemerintahan Tiongkok tersebut. Bentuk kepentingan nasionalnya adalah Tiongkok dapat menguasai pasar global dengan produk dalam negeri yang mereka hasilkan, dan juga Huawei dipilih sebagai salah satu subjek bukan instrumen ataupun agen karena kunci keberhasilan dari perusahaan ini seutuhnya dikendalikan oleh perusahaan bukan dengan adanya campur tangan dari pemerintahan Tiongkok. Mungkin selanjutnya dikembalikan ke Dedi. Terima kasih kepada Hani dan Esti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian pembahasan yang akan dijelaskan oleh Tiara, Alwi, dan Echa. Terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dedi. Jadi pada pembahasan pertama akan membahas mengenai hubungan Uni Eropa dan juga China. Nah, perkembangan bilateral antara Uni Eropa dan Tiongkok ini sudah dimulai sejak tahun 1975 yang menekankan kerjasama pada bidang perdagangan, teknologi, energi, dan budaya. Lalu dilanjutkan pada tahun 1996, Uni Eropa membentuk strategi kerjasama dengan China yang disebut dengan A New Strategy of the EU on China, dengan menekankan kembali kerjasama yang sebelumnya telah dibentuk, seperti bidang investasi, perdagangan, pertukaran budaya, serta teknologi. Selanjutnya, pada tahun 2013, Uni Eropa dan China juga membentuk EU-China Summit untuk merancang kerjasama komprehensif yang memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, pembahasan kerjasama ekonomi secara bilateral antara Uni Eropa dan Tiongkok yang berfokus pada kerjasama perdagangan dan juga investor. Lalu yang kedua, pembahasan mengenai isu-isu keamanan regional dan internasional, khususnya isu-isu keamanan yang terjadi di kawasan ASEAN dan Asia, di mana Uni Eropa mendukung adanya perubahan dan integrasi di kawasan sebagai bentuk penjaga stabilitas perdamaian di kawasan sendiri. Dan yang ketiga, membahas kontribusi yang akan diberikan kepada masing-masing negara satu sama lain dalam hal penyelesaian isu internasional dan juga perekonomian dunia. Selanjutnya, kerjasama hubungan Uni Eropa dan Tiongkok ini berlanjut pada tahun 2015, di mana Uni Eropa membentuk konferensi yaitu EU-China Summit yang membahas mengenai kebijakan kerjasama dengan menekankan kerjasama dalam bidang pembangunan berkelanjutan, yang disebut juga dengan One Belt One Road atau disingkat dengan OBOR. Jadi One Belt One Road ini merupakan suatu strategi kerjasama yang digagas oleh Tiongkok sendiri dengan menggunakan jalur-jalur sutra atau Silk Road Economic Belt atau jalur strategis yang menghubungkan beberapa negara, khususnya negara-negara di benua Eurasia, yang berfokus pada perluasan pasar dan juga pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terlibat dalam kerjasama OBOR tersebut. Kerangka kerjasama OBOR ini meliputi yang pertama, koordinasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang kedua, koordinasi kerjasama antar individu dengan individu secara baik, yang ketiga, mempromosikan investasi secara besar dan menciptakan perekonomian yang sehat, yang keempat, mengutamakan pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir, mengatur sistem keuangan negara yang terlibat dengan baik. Sekian dari saya, mungkin akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Tiara. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alwi dan Echa. Kepada Alwi dan Echa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya ini akan saya sampaikan terlebih dahulu, di mana saya di sini akan menyampaikan
penjelasan mengenai keuntungan dari 5G Huawei sendiri. Nah, bagi Huawei sendiri, 5G merupakan teknologi yang memegang peranan kritikal dalam membangun dunia baru yang revolusioner. Nah, seperti standar nirkabel sebelumnya, 5G ini dirancang untuk menghubungkan orang dengan bisnis, di mana kehadiran teknologi 5G dengan kapasitas jaringan seluler yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih baik, dan latensi rendah akan memungkinkan model-model pengembangan baru, mulai dari pabrik cerdas dan kota cerdas yang mendukung 5G hingga perangkat medis cerdas yang selalu terkoneksi. Di sini 5G juga akan memungkinkan bisnis untuk melayani kebutuhan masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jaringan 5G Huawei telah mendukung ratusan ribu pelanggan dan lebih dari 3.000 proyek bisnis di seluruh dunia. Di sini Huawei juga tidak hanya memberikan dukungan kepada para operator agar tetap unggul dalam kapasitas jaringan, namun Huawei di sini juga memberikan keunggulan dari sisi bisnis, inovasi serta keberlangsungannya. Dalam hal ini, Uni Eropa telah mengumumkan petunjuk keamanan dalam pengembangan jaringan nirkabel 5G, tetapi tidak melarang Huawei untuk ikut dalam pengembangan 5G ini. Penggunaan teknologi 5G ini digunakan oleh Uni Eropa untuk membantu pemerintah lokal mengatasi tantangan teknis dan kontroversi geopolitik dalam pembangunan jaringan komunikasi. Uni Eropa sendiri mengatakan tergantung pada negara masing-masing dalam menentukan keterlibatan Huawei dalam jaringan di negara mereka. Tindakan Uni Eropa ini sebenarnya tidak sepenuhnya melarang Huawei dalam keterlibatan jaringannya di negara-negara Eropa. Namun, tindakan ini membuat Amerika Serikat ingin mempengaruhi negara sekutunya yang ada di Eropa untuk tidak menggunakan mereka. Melihat dari adanya pelarangan Amerika Serikat terhadap teknologi 5G Huawei, ini membuat Uni Eropa sedang memikirkan hal yang terbaik demi keamanan negaranya. Di sini Uni Eropa lebih mementingkan keamanan daripada mengembangkan teknologi 5G, di mana harus mengidentifikasi pemasok teknologi 5G dari luar terlebih dahulu, seperti Huawei saat ini. Nah, bukan tidak mungkin nantinya dengan alasan keamanan ini juga, Uni Eropa bisa memberhentikan dalam pengembangan teknologi 5G ini dengan Huawei. Seperti yang telah dilakukan Inggris sebelumnya, di mana Inggris Inggris melarang Huawei untuk bermitra di negaranya dengan alasan keamanan tersebut dan akan memberhentikan hal-hal yang menyangkut Huawei itu sendiri. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alwi. Kepada Alwi, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan teknologi 5G Huawei menjadi ancaman bagi Uni Eropa. Dalam proses internasionalisasi, Huawei dianggap sebagai ancaman bagi beberapa negara, salah satunya di Uni Eropa. Alasan utama dari tindakan penolakan Huawei adalah adanya tuduhan Huawei menjadi alat kepentingan nasional bagi Cina, sehingga kekhawatiran Uni Eropa terhadap produk Huawei tidak terlepas dari Cina sebagai produsen Huawei tersebut. Selain itu, teknologi Huawei ini yang dilakukan Cina meningkatnya pertumbuhan teknologi. Saat ini jaringan intelijen Cina sudah menjadi sangat canggih dan aktif, sehingga sebagai perusahaan penyedia alat telekomunikasi, Huawei diyakini memiliki hubungan dengan pemerintahan Cina dan digunakan juga sebagai alat perantara terhadap pengintaian oleh pemerintahan Cina. Keyakinan terhadap ancaman keamanan yang melibatkan Huawei juga didasari pada isu mengenai ketiadaan transparansi dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga konsumen dari Huawei tidak dapat memastikan siapa pemegang kendali perusahaan Huawei yang juga dianggap tidak kooperatif ketika dimintai kendali perusahaan. Huawei juga dianggap tidak kooperatif ketika dimintai menyediakan daftar 10 pemegang saham terbesar perusahaan. Oleh karena itu, hal inilah yang dinilai sebagai indikasi ancaman dari ekspansi Huawei. Uni Eropa ingin mengedepankan keamanan dalam membangun jaringan 5G. Dalam hal ini, Komisi Eropa mengatakan perusahaan lokal seperti Nokia dari Finlandia dan Ericsson dari Swedia yang dapat menyediakan segala kebutuhan bagi negara-negara di Uni Eropa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya Alwi. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Raffi. Kepada Raffi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan pada pembahasan kami kali ini.
perkembangan teknologi telekomunikasi modern telah memajukan beberapa sektor modern pada saat ini, terutama dalam kegiatan mobilisasi, informasi, dan komunikasi. Hal ini dikarenakan teknologi 5G sendiri menyebabkan penjalanan berbagai sistem antar jaringan menjadi sangat efektif karena kecepatan segala bentuk pengiriman informasi selalu terhitung dalam waktu detik. Mengingat 5G juga merupakan generasi terbaru dalam perkembangan teknologi seluler pada masa sekarang, keuntungan kepemilikan teknologi ini tidak dapat diungkiri lagi, terutama dalam jangka perjalanan organisasi sebesar Uni Eropa. Dan perkembangan teknologi 5G Huawei saat ini, di mana mereka hampir memiliki dominasi dalam perkembangan infrastruktur 5G, karena strategi penjualan dengan harga secara umum jauh di bawah pesaing dengan teknologi yang sama, membuat perkembangan dan penyebaran teknologi mereka lebih mudah dibandingkan pesaing-pesaing lain di sektor teknologi 5G. Penyebaran teknologi 5G Huawei ini juga tidak jauh berbeda di pasar Eropa, dan karena paranoia beberapa pemimpin Eropa, Uni Eropa, serta beberapa kekhawatiran terhadap masalah keamanan, khususnya bagi negara-negara Barat, teknologi 5G Huawei akhirnya dilarang di Uni Eropa. Namun keputusan ini tidak terlalu berdampak karena perkembangan teknologi 5G Uni Eropa sendiri, karena negara anggota Uni Eropa memiliki teknologi 5G lokal terpercaya untuk kebutuhan teknologi telekomunikasi modern mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pembacaan kesimpulannya, Raffi. Karena telah dibacanya kesimpulan, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.